Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai pendekatan pembelajaran IPS MISD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ani Anggraini dengan NIM 1262052132223 dari kelas PGMI 5D. Selanjutnya yakni A. Pengertian. Pendekatan pembelajaran IPS adalah suatu pendekatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat dan lingkungannya. IPS mempelajari wilayah-wilayah sosial, spiritual, emosional, dan intelektual manusia. Pengetahuan ini juga mempelajari bagaimana manusia berhubungan baik dengan manusia lain di dalam suatu komunitas atau masyarakat dengan memadukan konsep dan bahan kajian lama yang bersumber pada nilai-nilai tradisi dengan konsep dan bahan kajian yang mutakhir. B. Macam-macam pendekatan pembelajaran IPS MISD. Yang pertama, pendekatan keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengelola atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. 2. Pendekatan CPSA. CPSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. 3. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian. 4. Pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau terpadu adalah rancangan atau kebijakan pembelajaran bahasa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan ajar sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. 5. Pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Ilmu, teknologi, dan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa dalam menerapkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS, teknologi, dan keterampilan yang berasal dari dan terhadap resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah IPS, teknologi, dan masyarakat. 6. Pendekatan kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode belajar di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kelompok kecil ini setiap anggotanya dituntut untuk saling bekerja sama antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain. 7. Pendekatan Numbered Head Together atau NHT. Teknik ini memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide-ide, mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. 8. Pendekatan pembelajaran ekspositeri atau tradisional. Pendekatan pembelajaran tradisional mengutamakan penyajian fakta dan nama melalui hafalan dan ingatan. Anak dianggap sebagai suatu bejana kosong yang harus diisi oleh guru sampai penuh, sehingga dalam pendekatan anak bersifat pasif, sedangkan guru bertindak aktif dengan metode ceramah. 9. Pendekatan pembelajaran inquiry atau discovery. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan mengajar yang mengembangkan cara berpikir ilmiah dalam mengajar, termasuk pendekatan modern yang sangat diidamkan untuk dilaksanakan di setiap sekolah. 10. Pendekatan interaksi sosial. Metode yang paling diutamakan dalam pendekatan ini diantaranya diskusi, problem solving, metode simulasi, kerja kelompok, dan metode lain yang menunjang interaksi sosial. 11. Pendekatan tingkah laku atau behavioral model. Pendekatan ini mendorong teori tingkah laku sebagai aplikasi dari teori belajar behaviorisme. Tingkah laku individu pada dasarnya dikontrol oleh responden individu yang lain. Penguatan hubungan stimulus dan respon merupakan proses belajar yang menyebabkan perubahan tingkah laku. Sekian sedikit materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.